yang terbanyak ya pada wanita ini serviks, kemudian dan payudara. Kadang-kadang dia menyembunyikan. Pasien itu divonis, kemudian dia sudah tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Kami punya linear accelerator namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Jatim News Media, tepatnya kita di rubrik seperti biasa, yaitu Singkong dan Kopi. Hari ini bertepatan tanggal 4 Februari 2022, Hari Kanker Sedunia. Dan hari ini juga melalui Singkong dan Kopi, Jatim News Media, kami juga ingin berpartisipasi memberikan informasi kepada publik, informasi kepada sahabat setia daripada Singkong dan Kopi tentang kanker, dan tentunya dengan narasumber yang terbaik yang ada di yang cover bidang kanker. Tapi sebelumnya saya ingin, kenapa pagi-pagi saya harus tadi pagi menjaga agar tidak tidur setelah sholat subuh, karena kira-kira di tahun 7980 saya teringat waktu itu dua orang. Kami masih kecil dengan seragam putih biru di SMP Negeri 13 Wonocolo, Jemur Sari, Surabaya. Dari rumah, di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, saya jalan kaki sampai di Jalan Ayani. Saya ketemu dan sudah berjanji dengan kawan saya namanya Sri Haryono. Kemudian kami bersepeda pagi-pagi banget karena hari itu kami harus piket. Betapa kagetnya setelah sampai di depan kelas sudah dalam terbuka, dan ada sahabat saya yang tidak piket waktu itu dengan sepatu yang licin begitu, kemudian di tali, rambut klimis begitu, dan dia sudah menyapu. Dan dua-dua sahabat tersebut yang selalu pagi kalau datang dan selalu disiplin, hari ini beliau-beliau semua mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Yang satu sahabat saya Letnan Kolonel Laut Sri Haryono, dan hari ini saya bersama sahabatku yang tadi lebih pagi, yang membuat saya mengingat bahwa ini orang disiplin, selalu pagi, Kolonel Laut Wayan. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau terus-terusan pagi seperti ini, sarapannya nggak karu-karuan. Tapi untung ini, dok, untuk recep ya. Masya Allah. Masih terus semangat pagi, masih kayak dulu, sepatunya selalu mengkilat. Habis. Lampu seperti itu. Alhamdulillah. Masih gitu ya. Jadi waktu itu saya dengan Sri Haryono. Sri Haryono itu kan badannya lebih gede dari, ya kan dia kecil kan, saya gede ya, oke. Sepedanya sepeda kebu, kan gitu ya. Saya tunggu di depan RSAL itu yang mengarah rel kereta api yang mengarah ke Wonocolo, dia dari Jakir. Saya naik itu, kemudian sama-sama di sekolah. Saya pikir kami berdua ini paling pagi. Saya bilang, Sri, kita paling pagi. Oh sip, katanya begitu. Nggak taunya Wayan Mahaputra sudah ada dan sudah pegang sapu, kan begitu. Luar biasa. Dok, kebanggaan luar biasa sebagai seorang sahabat. Dua sahabat saya, yang satu Letnan Kolonel Laut Sri Haryono, dan sekarang ini Wayan Mahaputra yang sekarang sudah melatih tiga, yang sudah Kolonel Laut. Dan sudah doktor, S1, S2, S3, bahkan sudah konsultan, kan begitu. Sebentar lagi profesor. Amin, amin. Sebentar lagi, amin. Ya Allah, bintang satu kan begitu. Amin, amin. Hari ini 4 Februari kita mengenang tentang kanker. Dokter Wayan, masihkah kanker ini menjadi momok di dunia? Karena informasi yang kami kumpulkan bahwa kanker adalah pembunuh nomor 2 di dunia setelah jantung dan stroke. Mohon dijelaskan. Jadi kita ketahui bahwa penyakit kanker ini tentunya masih menjadi momok ya, karena angka kematiannya itu di bawah penyakit jantung dan stroke. Kalau kita lihat bahwa
dan semakin hari ya, semakin tahun itu akan semakin meningkat kasus-kasus kanker ini, ya kan? Karena angka harapan hidup yang panjang, sehingga tentunya akan terjadi mutasi gen ya yang menyebabkan insiden kanker ini juga akan semakin meningkat. Itu. Jadi memang oleh karena itu kita harus bagaimana caranya deteksi dini, perlunya deteksi dini kanker ini. Ya. Oke. Dok, hari ini istilah yang sudah ditetapkan, close the care gap. Kenapa dikatakan begitu di tahun ini? Pada saat sekarang ini kita akan ketahui bahwa penanganan kanker itu ada kesenjangan, ya. Mungkin di Papua itu masih jauh dari kira-kira penanganan yang demikian baik, atau bagaimana deteksi dininya, ya, terapinya, diagnosisnya, terapinya itu sangat kesenjangan karena memang SDM-nya juga masih jauh dan peralatan juga masih. Oleh karena itu bagaimana kita fasilitas pelayanan, fasilitas kesehatan di sana masih juga belum begitu baik. Oleh karena itu bagaimana kita menutup kesenjangan-kesenjangan itu. Nah, itu jadi tema pada kali ini, bagaimana kita bisa menangani kanker ini dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Oke. Yang disampaikan di majalah World itu bahwa 10 juta loh tiap tahun warga bumi ini yang meninggal karena kanker. Iya, juta. 10 juta. Angka yang cukup tinggi. Belum lagi stroke, belum lagi kita kemarin sudah selesai COVID. Ini sekarang Omicron. Kesehatan betul-betul diuji tahun ini. Bagaimana pendapat Dokter? Jadi kita bicara tentang insiden nantinya, ya. Jadi di tahun 2030 nanti kalau kita tidak bisa menangani kanker ini dengan baik, itu akan terjadi lonjakan hampir 300% insidennya itu. Artinya yang kalau tiap tahun 10 juta bisa jadi 30 juta. Bisa. Luar biasa. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menangani penyakit kanker ini, karena kita tidak bukan penyakit biasa, ya. Jadi benar-benar butuh waktu, ya, tenaga, kemudian dana yang besar. Oleh karena itu kita harus benar-benar kita manage bagaimana penyakit kanker ini, agar bagaimana angka harapan hidup dari penyakit kanker ini, angka-angka penderita kanker ini bisa meningkat, dan juga bagaimana kita bisa menekan bisa meningkatkan overall survival years old-nya ini bisa meningkat. Itu yang diharapkan. Dok, tentunya kami juga supaya sahabat-sahabat Singkong dan Kopi dan pemerhati daripada Singkong dan Kopi, mohon dijelaskan dong, kanker itu bagaimana sih? Ya, jadi definisi kanker itu adalah segolongan penyakit, ya. Jadi akibat pertumbuhan yang tidak normal, ya, tidak normal. Pertumbuhan sel, ya, itu. Sel. Sebenarnya dia berasal dari sel jaringan tubuh kita ini. Oh, dari internal kita sendiri. Iya, dari kita sendiri. Bukan dari luar nih. Bukan. Jadi dari sendiri ada gen yang bertumbuh dan juga ada gen yang memakan. Nah, karena ketidakseimbangannya antara gen bertumbuh dan memakan ini menyebabkan kalau lemah, ya, yang memakan ini lemah, tentunya tumbuhnya akan semakin lemah. Itulah timbul yang dikatakan adanya suatu kanker. Kok seperti predator gitu? Iya, jadi kalau tidak ditangani, dia akan menekan ke yang lain, organ-organ di sekitarnya itu, ya, organ-organ vital di sekitarnya itu. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan kematian. Oke. Saat itu kita tahu bahwa diagnosa yang dilakukan atau masyarakat awam, sahabat Singkong dan Kopi kan perlu tahu, Dok, bahwa kita seperti sekarang begini, stroke. Itu kan dimulai dengan mungkin dengan kram, mungkin dengan sesuatu, atau COVID mungkin dengan demam dan lain sebagainya. Mau dijelaskan untuk kanker ini gimana, Dok? Jadi kalau untuk kanker ini, kita ini tanda dan gejala kanker, ya. Iya. Jadi ingat, waspada. Nah, W-nya apa? Bila ada waktu BAB atau buang air besar ataupun buang air kecil, ada perubahan kebiasaan, ya. Misalkan ada gangguan, tidak bisa biasanya lancar BAB-nya, ya, setiap hari bisa keluar, tahu-tahu kok 3 hari seminggu tidak bisa keluar, atau keluar darah pada saat BAB, ya, kita lihat. Nah, itu waspada. Atau kencing, ya, buang air kencing ada darahnya atau di luar kebiasaan atau tidak bisa kencing malahan. Nah, itu adalah waspada.
itu ada W-nya ya, W waspada. Kemudian yang kedua ada A ya, alat pencernaan terganggu ya, misalkan Lambung nah, misalnya. susah menelan Oke. ya. Nah, itu salah satunya tanda ya. Oke. Nah, jadi waspada ya, W, kemudian A. A-nya alat pencernaan terganggu ya. Kemudian S-nya S-nya. suara serak. Nah, suara serak. Iya, suara hati-hati. Suara serak dan Bukan, batuk. mohon Tidak maaf Don, sembuh. Hah? justru suara serak kalau Bukan ketika serak-serak penyanyi basah ya. Tapi suara serak, Serak itu. dan ada sesaknya. Oh, Nah, gitu. itu hati-hati Lanjut, Don. ya. Terus. Kayak serak dan batuk yang tidak sembuh-sembuh. Nah, itu batuk S-nya yang tidak sembuh-sembuh. Oke. Nah, kemudian ada P-nya, Oke. itu payudara. Payudara atau tempat lain. Oke. Ada benjolan. Ada Benjolan yang tidak mestinya ya. Iya. Yang tidak mestinya, Kalau yang mestinya ya wis. Iya. Nah, ada. Tetapi tidak mesti ya, ada benjolan yang tidak pada mestinya. Oke. Kemudian A-nya adalah andeng-andeng ya. Oh, gitu. Ada andeng-andeng atau tai lalat, ya kan? Tai lalat yang berubah perangai. Ya biasanya kan kalau tai lalat hitam ya biasa. Kemudian kalau ada gatal tambah lebar, hati-hati. Ya, andeng-andeng ya, waspadanya ya, waspada. Kemudian D-nya adalah apa itu? Darah. Ada darah atau lendir yang tak normal keluar dari lubang tubuh, baik itu dari hidung ya, dari mulut ya, telinga. dari kemaluan, anus ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Bila ada darah yang keluar dari organ-organ dari lubang-lubang tersebut harus hati-hati. Kemudian A-nya, A yang terakhir. A yang terakhir ada borok yang tidak sembuh-sembuh. Oh. Nah, ya, itu harus diwaspadai. Luka yang tidak sembuh-sembuh itu harus hati-hati ya. Berarti perlu diperiksakan patologi anatominya Oke. nantinya, ya. Dr. Wayan. Waspada, ya. Ada yang mengatakan kanker lunak, kanker berat. Tapi ada juga yang informasikan bahwa ini kanker yang justru menguntungkan untuk tubuh. Itu bagaimana? Kanker ya. Jadi bedanya antara tumor dan kanker. Oke. Nah, kalau tumor ya, benjolan ya, dia punya kapsel ya, tidak punya akar ya, tidak tumbuhnya lambat. Itu adalah tumor jinak, biasanya jinak dia. Tetapi kalau kanker ini dia tidak memiliki kapsel. Kemudian punya akar ya, gampang sekali menyebar, sehingga gampang sekali menyebar. Itu bedanya. Terus Kayak akar pohon begitu? Ah, iya. Terus tumbuhnya cepat. Nah, cepat. Jadi doubling time-nya itu benar-benar cepat ya. Oh, 1 bulan, 2 minggu, 1 bulan tepat dia dang. Tapi kalau tumor jinak dia tetap aja dari tahun ke tahun sekian. Itu bedanya antara tumor dan kanker. Oke. Kemudian kan ada juga bahwa kanker sel darah, kanker payudara, kanker apa aja Banyak juga? sekali. Jadi semua tubuh ini bisa kena, ya. Semua tubuh. Semua tubuh bisa kena, ya. Semua tubuh bisa kena. Bisa ada kanker otak, ya, kanker mata, ya kan? Ya, kanker nasofaring, ya. Oke, kanker saraf juga. Saraf ada juga, ya. Ya. Kemudian mulut, hidung, ya, basalioma, kulit, ya. Oke. Ya. Jadi semua organ tubuh ini bisa terkena yang namanya kanker itu, karena bisa berubah perangai. Ya, asalnya normal, yaitu tadi karena tidak kesesuaian antara zat yang bertumbuh dengan zat gen pemakan ini menyebabkan timbullah kanker. Jadi di semua tubuh, serviks, ya kan, darah, ya, di mana tulang belakang, ya, kanker tulang, ya, dimanapun kanker bisa tulang nih. ada juga, lebih ganas lagi ya. Terus kemudian ke otot segala macam ada nggak? Ada. Ya, muskulus ya, jadi golong di otot juga ada, di tulang juga ada ya. Oke, ketika itu terjadi di otot, gerak motorik kita terganggu dong. Kalau itu menekan di sistem sarafnya, jelas pasti, karena saking besarnya semakin besar pergerakan juga pasti akan terganggu. Korelasinya dengan stroke tidak ada? Oh, lain. Kalau stroke itu gangguan dari fungsi luhur. Oke. Ya, sedangkan kalau ini biasanya ke lokal atau metastasis ke sekitarnya bisa juga. Atau kalau yang jauh ya bisa ke otak. Tapi beda antara penyebab stroke, kelemahan pada stroke dengan kelemahan pada kanker. Oke. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, melalui acara Singkong dan Kopi di YouTube kita, bisa juga sahabat-sahabat sekalian untuk komen dan bertanya, dan insya Allah nanti kami sampaikan kepada Dr. Wayan, dan karena sahabat terbaik saya, beliau akan selalu bisa bersama-sama. Paling tidak tadi sudah disampaikan dan
tulislah pertanyaan itu sehingga kami bisa menindaklanjuti. Dokter, khusus nih, leukemia, kanker yang ada di peredaran darah, itu bagaimana? Kok menakutkan sekali, hanya pasien itu divonis, kemudian dia sudah tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Ya. Luar biasa ini, ngalang-ngalih malaikat, Dok. Jadi kalau kita bicara masalah kanker, Iya. itu kita akan bicara masalah angka harapan hidup. Berapa 2 years old, 2 tahun, angka harapan 2 tahun, 5 tahun, bagaimana? Oh, jadi sudah bicara. Sudah bicara. Oke. Jadi kita tidak bisa ngomong, oh ini sembuh total, tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Itu. Demikian juga dengan kanker apa saja ya, semuanya itu. Tapi sebenarnya kanker ini bisa disembuhkan. Oke. Tetapi kalau dia ditemukan pada saat dini, sangat dini. Nah, ya, ini yang perlu dijelaskan. Dok. Nah, Jadi dari sangat tadi menakutkan, Dok. Ya. Sekarang Ya, ini. ada celah. Nah, ini ada celah. dilanjutkan, Dok, Nah, dilanjutkan ya. jadi- Jangan menakut-nakut gitu. Iya. Nah, ini Jangan coba. takut. Nah, jadi perlunya deteksi dini kanker itu adalah supaya kita mengetahui sejak awal penyakit itu timbul, itu sudah kita lakukan treatment. Lakukan treatment, ya? Ya, terapi. Terapi. Sehingga hasilnya akan lebih bagus ya. Tapi kalau seandainya ini ya, kalau kita temukan sudah dalam keadaan stadium yang sangat lokal lanjut ya, sangat lanjut, tentunya angka harapan hidup juga akan berkurang. Kita bisa bicara tentang misalkan stadium 3 atau 3B ya, pada saat kanker nasofaring misalkan ya. Kita sudah stadium 3B misalnya ya, kita hanya bisa ngomong kita 4 ya, stadium 3B. Oke. Atau 4 ya. Itu kita hanya bisa ngomong angka harapan hidup dalam 2 tahun itu hanya 20 sampai 40%. 40%. Oke, Dok. Itu. Saya ingat dulu punya mbah kakek begitu. Kemudian sampai ada benjolan begitu ya. Kemudian di Sinar X itu Sinar. sekarang apakah masih ada seperti itu? Jadi benjolan, kami, terutama kami ini bergerak di radioterapi ya. Iya. Jadi bagaimana ada 3 modalitas Iya. ya, daripada pengobatan penyakit kanker ya. Iya. Yang pertama adalah pembedahan, Kemudian kemudian radioterapi radioterapi, dan kemoterapi. kemoterapi. Itu yang ya. Jadi itu adalah modalitas main yang utama di dalam penanganan penyakit kanker. Selain obat-obatan yang dikonsumsi segala macam. Itu kan termasuk kemoterapi. Oh. Nah, kita bekerja untuk melawan kanker seperti TNI. Oke, Nah, ya, kita oke. ya. Jadi kalau masih kecil seperti yang maju angkatan darat, angkat, just, Begitu, oke. dibunuh langsung. Iya. Nah, kalau kita radioterapi, dia bekerja di tumornya sendiri, kemudian kelenjar getah bening seperti TNI AU. Blam, ya. Oke. Jadi station itu Oke. tumornya sendiri dan station kelenjar itu yang kita matikan. Nah, kalau sudah lari dia masuk ke pembuluh darah, kita kejar dengan kemoterapi. Seperti TNI Angkatan Laut dia menjara. Oke. Seperti Intersect gitulah begitu kita, ya? seperti gitulah kita melawan kanker itu. Jadi jangan gampang iki kita obati ngene ae waras. Nah, oke. Itu tadi kakeknya itu adalah salah satu penanganan di bidang kanker untuk radioterapi kemungkinan di Sinar X. Sinar X. Jadi Itu sudah berapa tahun yang lalu? Dan itu sekarang sudah berubah dia. tetap kita tetap masih ada? Ada. Jadi kami punya linear accelerator namanya. Oke. Nah, itu untuk melawan kanker itu ada namanya linear accelerator alatnya Dan untuk membunuh informasinya kanker. bahwa dengan Sinar X itu itu Rontok. justru selesai, akan tetapi ini bisa kemungkinan tumbuh lagi. Tunggu lagi. Nah, Kenapa begitu, Dok? loh, makanya kita yang namanya kanker itu tadi kita bagaimana menekan lokal kontrolnya supaya tidak tumbuh lagi. Ya, mau lokalisir Dan juga gitu. lokalisir juga hanya bilang tentang angka harapan hidup tadi. Oke. Jadi dalam berapa tahun pasti akan muncul lagi. Ya. Dan lagi pula untuk Sinar X itu ada batasannya, tidak boleh sering-sering Iya, begitu. iya, gini. Mau dijelaskan, Dok? Jadi ada batasan ya. Jadi ada istilahnya dosis tolerans terhadap organ sekitarnya. Oke. Misalkan pada paru-paru, kalau sekitar itu Oke. paru-paru, dia tidak boleh lebih dari 30 gray. Oke. Kemudian kalau mata, kita tidak boleh lebih dari 12 gray. Kanker itu sampai ke mata, Dok? Loh, oh iya, Aduh, ada aduh. namanya ya. Banyak kanker mata ada ya, kanker mata terutama pada anak-anak.
Oke, Dok. Bisa juga. Beberapa hari yang lalu, tepatnya saya membaca itu mungkin literasi, kemudian saya membaca informasi bahwa anak masih remaja, putri ini, dia sudah menderita kanker payudara. Mau dijelaskan, Dok? Ya, nah itu tadi. Ya, jadi hampir Kan masih kecil ini, anak bisa. masih remaja nih. Bisa. Apakah ibunya juga terkena atau tidak? Oh, ada. Nah, ya, hampir 30% itu kalau pada kanker payudara itu biasanya ada diturunkan, ya. Oh, penyakit keturunan. Jadi penyebab kanker itu multifaktorial, ya. Bisa 6-10% itu sudah mempunyai bakat. Memang dia sudah ada bakat, ya, sudah ada gennya untuk timbul kanker. Tergantung daripada bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita gaya hidupnya bagus, ya, kemudian dietnya jadi bagus, itu bisa tidak tumbuh gen kanker tadi. Tetapi kalau kita gaya hidupnya kurang bagus, ya akan tumbuhlah gen kanker tadi. Ya, pada wanita kemungkinan payudara bisa juga. Yang termuda mungkin ya 16 tahun mungkin, ya. Tetapi biasanya di atas 40 tahun, ya, mungkin. Nah, kalau itu harus diperiksakan apakah ini jinak atau ganas. Nah, itu jinak atau ganas. Nah, itu tadi ya bedanya. Kalau jinak dia ya tetap aja punya kapsel, ya, tidak punya akar, ya. Tidak punya akar. Terus tumbuhnya lambat, ya itu. Mungkin umur 16 tahun dia diperiksa mungkin hanya fibroadenoma mama. Jadi mungkin jinak, ya bisa juga. Artinya kalau sudah jinak itu tidak perlu pengobatan lanjut, tidak perlu radiasi, kemoterapi, tidak perlu. Ya. Dok, melalui Singkong dan Kopi, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin ibu-ibu yang punya remaja putri juga perlu informasi kelanjutan, Dok. Iya. Karena bagaimanapun juga penyakit ini menakutkan. Kebanyakan juga wanita-wanita Indonesia kita ini juga mengalami persoalan-persoalan ini, Dok. Persoalan kanker payudara. Dan itu sangat menakutkan. Bagaimana sih, Dok, persoalan-persoalan ini muncul? Kira-kira di usia berapa ibu-ibu kita atau remaja kita yang perlu harus kita ini, sehingga setelah nonton YouTube ini mereka ibu-ibu sudah segera bertindak dan memperhatikan. Tadi kan disampaikan di awal bahwa bagaimana kita menjaga agar jarak persoalan penanganannya jauh ini. Mohon dijelaskan, Dok. Jadi yang terbanyak, ya, pada wanita ini adalah kanker yang saya tangani ini kebanyakan adalah kanker serviks, kemudian dan payudara. Nah, itu yang harus kita. Kalau laki-laki kebanyakan prostat dan paru-paru. Ya. Prostat dan paru-paru. Nah, yang kita harus sadari, misalkan pada kanker payudara, ya, adalah sadari, periksa payudara sendiri pada ibu-ibu, ya. Jadi mereka bisa melakukan mandiri, ya? Mandiri. Mungkin saat mandi atau gimana? Di depan kaca melihat apakah ada perubahan, bentuk atau ada benjolan, diraba ada benjolan. Nah, itu adalah tanda awal, ya, untuk memeriksakan diri ke dokter. Pada kasus kanker serviks, misalkan ada pada saat melakukan hubungan seksual, itu tandanya adalah dia keluar darah. Nah, itu harus hati-hati, ya. Itu ada tanda dini. Itu kaitannya dengan antara payudara dengan kanker enggak lain. Jadi kanker payudara itu kita harus periksa payudara sendiri. Kalau untuk kanker serviks biasanya kita melakukan pap smear. Jadi kalau ada keluhan atau pada saat berhubungan, loh kok saya keluar darah, atau sudah lama tidak main kok keluar darah, nah itu lakukanlah pap smear. Itu dalam rangka deteksi dini daripada kanker. Dok, ada anggapan bahwa yang di masyarakat bahwa ini mungkin mohon maaf penggunaan t-shirt, penggunaan baju atau penggunaan BH yang terlalu ketat gitu-gitu. Saya kira ada kaitannya? Tidak ada, ya? Tidak ada. Tidak. Itu hanya mitos kalau saya bilang. Mitos. Kecuali kita pakai logam atau terlalu ketat atau setiap hari kita dipaksakan itu bisa juga. Jadi yang terus menerus, tekanan yang terus menerus bisa juga timbul. Tetapi kalau untuk berhubungan secara langsung korelasi, saya kira tidak ada. Dok. Kalau dikatakan tadi kanker payudara, sedangkan ibu-ibu ini sedang melahirkan, mau melahirkan, atau bahkan yang lagi mau menyusui ini, Dok. Bagaimana risikonya itu? Itu gini, kalau ada kanker payudara, kemudian
pas mau melahirkan atau sedang menyusui, itu akan lebih cepat biasanya. Aduh. Lebih cepat apa pertumbuhannya. Karena ini kita kalau payudara itu lebih banyak secara hormonal. Nah, makanya antara estrogen, progesterone dan progesteron, nah itu akan yang memacu, akan lebih mempercepat biasanya, ya, lebih mempercepat. Dok, kenapa wanita-wanita kita harus mengalami seperti ini? Kemudian kematian itu karena kanker payudara itu lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa seperti itu, Dok? Ya, mungkin pada wanita kadang-kadang dia menyembunyikan. Ya, Itu loh. Psikologinya ya? Psikologi dia tidak mau penyakitnya diketahui oleh orang. Sehingga benjolan dibiarkan sampai jemprot. Ya kan, sampai akhirnya luka, bernanah, jemprot, baru dia datang ke dokter. Nah, itu sudah 3C ke atas, sehingga menyebabkan angka untuk kesembuhannya juga tidak terlalu bagus. Jadi sahabat singkong dan kopi, menurut Dr. Wayan, ketika sudah mulai pagi itu harus diadakan pemeriksaan sendiri, kemudian ketika itu ada benjolan, segera itu dikonsultasikan. Dikonsultasikan ke dokter kan gitu ya. Langkah itu ke dokter apa ini? Yang pertama adalah ke dokter yang biasanya dia datangi. Nggak ada masalah. Ya, nanti dokter umum atau dokter apa? Dokter umum aja dulu, nggak apa-apa ya. Ada rujukan nanti? Baru nanti dirujuk. Ya, seperti itu. Jadi kan kita kan sekarang sudah CKN, sehingga semuanya melalui fasilitas primer dulu, baru ke atas. Ya, Dok. Kembali ini khusus saya yakin karena ibu-ibu kita yang harus kita perhatikan, karena ibu akan melahirkan anak yang terbaik untuk bangsa ini. Betul. Saat ini adalah kematian tentang kanker payudara untuk ibu cukup tinggi, Dok. Keprihatinan itu sangat untuk kita semua prihatin. Bagaimana saat ini yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tadi yang untuk yang kanker payudara itu. Tentunya yang mereka kan psikologisnya tadi ya dikatakan ini persoalan tersendiri, Dok. Bagaimana pendapatnya? Ya, jadi biasanya kalau dia datang pada stadium dini, ya, dokter akan melakukan pemeriksaan. Kalau memang itu bisa tumorektomi, jadi kita ambil diangkat saja tumornya, kemudian kita radiasi, kemudian kemoterapi, ya, sehingga kita bisa mempertahankan bentuk daripada payudaranya. Ya. Tetapi kalau sudah datang stadium yang lokal lanjut, tentunya harus dihabiskan. Akhirnya jadi susu karet siji. Nah, itu. Makanya jangan sampai demikian. Oleh karena itu sangat dini ditemukan, akan semakin bagus hasilnya, dan kita bisa mempertahankan kosmetiknya. Itu loh ya, kita bisa tempel ya, dirapikan ya, sehingga bagus hasilnya. Tetapi kalau sudah besar ya jelas harus diangkat, potong. Jadi dipotong gitu ya. Baru dilanjutkan radiasi, baru kemoterapi. Dok, saya ada sahabat kebetulan senior, beliau juga mungkin kanker atau bagaimana, tetapi kenapa berdampak kepada pendengaran, Dok, ketika di kemo? Kemo? Ya, pasti ya. Jadi kita namanya terapi itu ada madu dan racun. Nah, ya, pasti ada efek samping, ya, efek samping daripada penggunaan obat-obat kemoterapi, ya, atau efek samping dari terapi-terapi yang lain, sehingga menyebabkan ototoksik, sehingga kerusakan di sistem saraf pendengaran. Kemungkinan itu bisa, atau dari penyakitnya sendiri yang mempengaruhi saraf-saraf pendengaran, bisa juga. Kemudian, Dok, saran dokter nih kepada keluarga kecil berbahagia di Indonesia, Jawa Timur dan dimanapun, bahwa persoalan kanker ini perlu nggak, Dok, dikomunikasikan dulu dengan keluarga? Jadi gini, pada saat kita temukan itu suatu kanker, keluarga harus mendukung ya. Jadi harus musyawarah ya. Bagaimana? Karena ini butuh waktu, ya, kemudian tenaga, ya, kemudian pikiran, terus dana yang sangat besar. Karena ini butuh waktu yang lama untuk melakukan terapi daripada kanker ini. Termasuk dukungan moral itu akan menjadikan sugesti buat dia untuk kesembuhan. Pentingnya dukungan daripada keluarga agar
penanganan kanker ini bisa lebih bagus hasilnya ya. Karena apa? Dengan dukungan yang kuat dari keluarga akan semakin meningkatkan imunitas seluler daripada jadi imunitas seluler daripada penderita kanker. Dia kan ada yang seperti ada yang mendukung sehingga imunitas selulernya juga meningkat. Tapi kalau dibahas terserah kamu, akhirnya ya tambah lama tambah cepat mati. Artinya di dalam tubuh kita sendiri ada daya tolak terhadap kanker itu melawan. Makanya pasien-pasien kami tidak boleh aku ngelombrot walaupun dia kanker payudara atau kanker serviks, nggak boleh dia ngelombrot. Pakaian cantik, harus pakaian cantik ya, supaya aura-auranya secara psikologis juga bisa meningkatkan imunitas seluler. Artinya bahwa untuk persoalan kanker ini tidak saja dibutuhkan seorang dokter spesialis kanker, tetapi dokter yang psikologinya holistik, juga secara holistik. Kami biasanya memanggil psikiater ya, kami datangkan untuk memberikan motivasi kepada pasien-pasien atau penderita-penderita kanker ini. Oke dok, di penghujung acara kita ini, kalau bicara masalah kanker tentunya sahabat Singkong dan Kopi bertepatan dengan 4 Februari Hari Kanker Sedunia. Dok, makanan, gaya hidup, lifestyle, kemudian apa sih dok untuk sahabat Singkong dan Kopi untuk yang mencegah itu? Gimana? Jadi yang pertama adalah gaya hidup yang sehat, ya kan? Yaitu dengan makanan yang sehat, ya, yang bergizi, cukup gizi lah ya, 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kemudian jangan lupa konsumsi buah, ya, buah. Ya. Apa saja dok? Ya, apa saja, ya, apa saja, ya. Kemudian sayur juga demikian. Dan deep sea fish, ya, ikan laut dalam. Ikan laut dalam. Ya, ini kalau angkatan laut pasti kena salmon, ya, seperti itulah. Ya. Kemudian menghindari makanan pengawet. Ya, pengawet, yang kaleng itu segala macam, perasa, ya, pewarna, yang tinggi lemak, ya, makanan yang dibakar, ya, itu. Nah ini ya, dok, sate kan nggak boleh dok. Ya, jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja, tetapi apa? Tetapi dibatasi. Kita memiliki anti radikal bebas itu, tubuh ini memiliki anti radikal bebas itu 3 kali 24 jam. Jadi kalau sekarang sate ya seminggu lagi lah sate, ya bakar-bakaran ya seminggu lagi lah, 3 hari atau 4 hari ya. Kemudian menjauhkan rokok dan seks bebas ya, mengurangi pajanan sinar, ternyata sinar matahari yang berlebihan ya. Kemudian periksa kesehatan yang berkala, atau pap smear ya, atau sadari tadi ya. Kemudian temukan kesenangan dalam beraktivitas fisik, olahraga, lari, ya, jogging, bersepeda, dan lain-lain. Itu mendekatkan diri, dan jangan lupa mendekatkan diri pada yang Sang Pencipta ini, ya, ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan tipsnya ini adalah ingat, cerdik. Nah, C-nya apa? C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, ya. Kemudian E, enyahkan asap rokok, ya. Kemudian R, rajin berolahraga. D-nya diet seimbang tadi ya. Kemudian I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres ya. Yang penting adalah ojo kakean pola. Ya, itu aja. Jadi cerdik. Sahabat Singkong dan Kopi, memang waktu kita terbatas, tapi tadi sudah dijelaskan, dan kami akan melanjutkan pembicaraan next ke depan adalah karena ini hari kanker sedunia, maka spesial kita hari ini membicarakan tentang kanker. Tetapi ke depan kita akan membicarakan bagaimana rumah sakit kita, bagaimana fasilitas kesehatan kita yang sudah siap untuk menangani persoalan kanker di Indonesia. Terima kasih dok, matur nuwun, salam hormat, salam Singkong dan Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini dok.